Shalom saudara pendengar, saudara pernah mendengarkan fosil? Ya, inilah yang akan saya bicarakan pada hari ini. Harap saudara semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke saudara, bersama saya Pendeta Eslomanik dalam program Firman hari ini akan berbicara tentang fosil. Selamat mendengarkan. Ya saudara, fosil merupakan hal yang menakjubkan. Mereka adalah makhluk hidup yang tiba-tiba terbungkus dalam sebuah substansi, yaitu jenis substansi seperti lumpur, dan tewas seketika yang kemudian terkompres hampir diratakan seperti selembar kertas sampai gambar mereka tercetak dalam sedimen lumpur dan pasir dari waktu ke waktu. Karena kering dan mengeras maka berubah menjadi batu yang disebut batuan sedimen. Fosil bisa ditemukan di seluruh dunia, dan alasan saya membicarakan tentang fosil karena ini merupakan sebuah sumber ilmu pengetahuan, ya, atau sebuah program pengetahuan. Bagaimanapun itu merupakan sebuah contoh, ya, contoh yang indah ketika kita melihat fosil sebagai pengetahuan mengkonfirmasi apa yang Alkitab ajarkan. Saya suka ketika pengetahuan yang baik dan iman, ya, pengetahuan yang baik dan iman hadir bersama, dan apa yang kita miliki di kitab Kejadian pasal 6 merupakan sebuah catatan mengenai apa yang disebut banjir global. Di ayat 5 dari Kejadian 6 mengatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ini adalah catatan pembuka yang menuntun pada catatan mengenai air bah, di mana Allah menentukan bahwa ia akan menggenangi bumi dengan air yang begitu mengerikan, yang mana semua yang hidup di bumi dalam prosesnya disapu semuanya. Satu-satunya yang luput adalah makhluk hidup yang ada di lautan, tetapi Nuh dan keluarganya juga selamat. Ya, kisah ini terlihat seperti sebuah mitos. Ya, tentunya oleh kaum liberal, ya, para pembenci orang Kristen, oleh orang-orang yang tidak mau percaya Alkitab, orang-orang yang ingin mendewakan ilmu dan pemikiran evolusioner. Hal ini digambarkan sebagai sebuah dongeng yang indah, padahal faktanya mungkin bukti ilmiah yang paling besar, paling masif secara jumlah yang pernah terjadi dalam dunia kuno adalah banjir global. Kita memiliki jutaan fosil makhluk hidup yang mati dalam air terkait dengan destruksi, dan itulah sebabnya saya suka membicarakan hal itu hari ini, karena itu mengkonfirmasi firman Allah. Ya, seperti yang telah saya katakan, banjir global merupakan kata klise kuno yang paling terbukti kebenarannya di dunia. Anda mendengar orang membicarakan mengenai meteor dan hal-hal yang berasal dari luar angkasa, namun itu memudar, ya, dibandingkan dengan bukti fosil yang kita miliki yang tak terbilang banyaknya di seluruh benua yang ada di dunia ini. Saya sungguh memaksudkan semua benua, termasuk benua Antartika, ya. Ada jutaan dari hewan-hewan ini yang diendapkan dari banjir. Binatang-binatang ini ditemukan di daerah-daerah dataran rendah maupun di gunung-gunung. Itu luar biasa jumlahnya. Sungguh lucu saudara. Karena dalam keberpalingan manusia dari Tuhan, sekarang ini populer orang mengejek dan mencemohkan apa yang Alkitab ajarkan mengenai air bah tersebut.
Beberapa orang mencoba menyarankan bahwa itu hanyalah banjir lokal di wilayah Laut Hitam atau yang semacam itulah. Oh, itu tidak masuk akal. Kita mempunyai bukti yang kuat mengenai binatang-binatang yang mati dalam jutaan jumlahnya. Fosil-fosilnya padat bersama-sama dari banjir air yang kuat menerjang di seluruh dunia. Kita sesungguhnya mempunyai fosil-fosil binatang laut yang terdeposit di gunung-gunung. Jadi gunung-gunung itu suatu ketika tertutup oleh air. Sesuatu yang telah terjadi untuk menyimpan semua tubuh binatang lautan itu di gunung-gunung ini. Itu benar-benar sesuai dengan deskripsi Alkitab mengenai bencana banjir di seluruh dunia. Agaklah menarik karena sekarang ini ada begitu banyak bukti yang ditaruh di luar angkasa, di mana para ilmuwan mengirimkan sebuah bukti ke Mars, di mana mereka sedang mencari air di Mars, di mana mereka mati-matian mencoba menemukan tanda kehidupan apapun di luar angkasa. Ada sebuah alasan yang amat bagus untuk itu. Mereka mulai dengan sebuah premis bahwa mereka ingin menyangkal Allah dari Alkitab. Amatlah umum kalau orang-orang menyangkal Allah yang telah membuat langit dan bumi. Lalu mereka mulai berpikir itu semua berasal dari luar sana, di suatu tempat. Kira-kira selama 2 generasi mereka mengajarkan bahwa kehidupan itu spontan saja terjadi di bumi. Bahwa hal-hal kimia itu nampaknya datang bersama dalam kondisi-kondisi yang benar. Oh, berabad-abad sudahlah jelas bahwa itu tidak terjadi. Hidup itu jauh-jauh lebih kompleks. Sel DNA, semua hal ini terlalu kompleks untuk hanya menjadi sekedar semacam tersandung dan terjadi bersama-sama secara kebetulan. Jadi sekarang mereka putus asa karena mereka melihat bahwa kehidupan itu begitu jelas di atas bumi ini. Dari mana itu berasal? Kehidupan bukan sekedar erupsi yang terjadi secara spontan. Jadi sekarang mereka sedang mencari keluar angkasa, putus asa menemukan sumber bagi kehidupan ini. Mereka tidak mau mengakui Allah. Tidak mau mengakui Tuhan atas surga dan bumi. Namun sebaliknya mereka akan melihat ke berbagai tempat yang berbeda di alam semesta dan mengatakan bahwa mungkin makhluk-makhluk asing yang melakukannya. Mungkin kehidupan dimulai di suatu tempat lain dan terbawa kemari oleh komet atau asteroid. Wah, ini mulai sepenuhnya membuat putus asa, saudara. Mengapa mereka melakukan ini? Mereka tidak ingin mengakui Allah dari Alkitab. Mereka tidak mau mengakui bahwa ada seorang pencipta yang punya sesuatu untuk diucapkan atas hidup mereka. Sementara itu, selagi semua perhatian sedang diarahkan ke luar angkasa, di bawah kaki kita tergeletak jutaan makhluk hidup yang telah terkubur dalam bentuk fosil. Semua terdorong bersama dan rusak ketika air menerjang dan memporak-porandakan mereka. Terbungkus begitu rata, begitu keras, sehingga mereka hampir membuat debu di bawah tubuh mereka berada di atas mereka. Ini tak bisa dipercaya. Semua makhluk hidup yang mati dalam air bah, ini seperti sebuah papan iklan raksasa. Sebuah tanda yang masif yang sedang mengatakan bahwa ada Allah yang membuat dunia ini dan ia telah menghancurkannya seperti yang dijelaskan. Air bah yang menggenangi bumi dan Anda sebaiknya bangun karena akan ada penghakiman yang kedua. Itu adalah berita besar dari air bah tersebut. Satu hal yang menarik mengenai hal ini adalah bahwa waktunya itu tersembunyi. Awalnya ketika Allah mengumumkan bahwa ini adalah niatnya dan ia memberitahu Nuh. Ia tidak memberitahu Nuh waktunya. Ia hanya mengatakan, agar mulai membangun bahtera ini yang panjangnya ratusan kaki. Anda tahu, ini mengambil waktu sekitar 100 tahun. Ini merupakan jenis pemikiran yang menarik. Nuh tampaknya tidak mengetahui grafik waktunya. Ia hanya secara sederhana mulai membangun bahteranya untuk mempersiapkan atas apa yang telah Allah katakan mengenai apa yang akan terjadi dan menyerahkan waktunya kepada Allah. Demikian juga halnya dengan hidup kita sendiri.
Tuhan sudah berbicara melalui Yesus Kristus di Perjanjian Baru dan melalui para penulis surat di Perjanjian Baru bahwa akan ada hari penghakiman. Dunia ini sedang amat banyak membelok dari jalan tersebut, sebagaimana di Kejadian pasal 6. Saya mempunyai perasaan bahwa kemanusiaan pola pikirnya selalu rusak secara permanen dan total, sehingga Allah begitu murka sehingga ia memutuskan untuk menghancurkannya. Namun Yesus telah memberikan peringatan akan hal ini. Ia bahkan merujuk pada air bah dan berkata seperti yang telah terjadi di zaman Nuh, demikian juga akan terjadi pada saat kedatangan Anak Manusia. Mereka akan kawin mengawinkan. Mereka akan terlibat dalam sebuah jenis transaksi bisnis. Hal-hal seperti ini dan kemudian akhir zaman akan tiba, akan terjadi tiba-tiba. Lihatlah, poinnya adalah kita tidak harus tertangkap tanpa berjaga-jaga. Kita tidak harus dikejutkan dengan Tuhan yang datang membawa penghakiman. Nuh mengetahui hal ini akan terjadi dan sedang menjelang. Ia menanti dan bekerja, mempersiapkan ketika Allah akan menyelamatkan dia. Demikian juga dengan cara yang sama, Anda dan saya telah diberikan kesaksian dari Yesus Kristus, juga dari para rasul, bahwa akhir zaman akan datang. Buktinya bahwa ia telah terjadi pertama kalinya adalah tepat di dalam batu-batu itu. Itu ada tepat di depan kita. Jangan kita bodoh, saudara. Janganlah kita menjadi tidak bijak. Janganlah terlalu memandang ke langit dengan pemikiran bahwa langit akan memberi kita jawaban. Ketika jawabannya tepat ada di bawah kaki kita, kita dipanggil untuk percaya dalam firman Allah dan di dalam Alkitab. Fosil-fosil di seluruh dunia, di setiap benua, di gunung-gunung, semua jenis binatang ditumpuk dan dikompres bersama. Mereka membuktikan bahwa penghakiman Allah itu nyata, saudara. Namun Allah telah menyediakan keselamatan melalui Yesus Kristus. Inilah sebabnya Anda perlu beriman dan percaya kepadanya. Anda bisa menghindari penghakiman kedua. Anda tidak harus menjadi salah satu dari orang ini mempunyai saat-saat, tidak, ketika hujan itu turun, waktu penghakiman Allah dan kedatangan Yesus yang kedua kali itu tersembunyi bagi kita, dan Ia akan menghancurkan dunia lagi. Hal tersebut tidak diragukan. Namun itu harusnya tidak mengejutkan Anda. Anda bisa mempersiapkan diri dengan beriman dan berharap dalam Yesus dengan mempercayainya untuk keselamatan Anda dengan hidup setiap hari dalam kasih dan penyembahan kepada Allah Bapa. Kadang lihatlah fosil yang ada di sekitar Anda. Anda akan melihat itu sebagai sebuah tanda yang mengindikasikan penghakiman Allah itu benar, tetapi juga keselamatannya di dalam Yesus Kristus adalah benar. Dengan hati percaya, pandang Bapa di surga, Engkau setia. Di relung hatimu ada namaku, Kau menjagaku. Saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, silakan kirim respon Anda ke acara Firman hari ini, Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya saya Pendeta Eslomanik mohon diri dari ruang dengar Anda. Buktikan ku cinta padamu, memberitakan kebenaranmu. Kan ku bawa jiwa-jiwa permata hatimu, kehendakmu Tuhan, tiada yang binasa, semua diselamatkan.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.